Dikisahkan bahwa pada suatu waktu Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu sebelum keberangkatannya, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah SAW untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang dengannya. "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaibith bin Harmalah," tutur Abu Bakar, yang kemudian diizinkan oleh Rasulullah untuk bepergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugasnya masing-masing. Salah satunya Suwaibith bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang pergi berniaga dan Suwaibith menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suwaibith di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah merasa lapar. "Wahai Suwaibith, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat ini," ujar Nuaiman. Namun permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suwaibith karena dirinya yang begitu kuat dalam mengemban amanah memilih menunggu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang. Mendengar jawaban Suwaibith, lantas Nuaiman langsung mengancamnya, "Berikan aku sepotong roti itu atau kau akan kuberikan pelajaran." Namun tetap saja Suwaibith tetap bersikukuh menjaga amanah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman pun bergegas pergi ke pasar, kemudian berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya di sana. Saat Nuaiman berhasil menemukan penjual yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham, murah," katanya. Mendengar tutur pernyataan dari Nuaiman tersebut, si penjual tak lantas percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, kecacatan atau minus, di mana ia takkan mengaku sebagai hamba sahaya dan selalu menyebut-nyebut dirinya sebagai orang yang merdeka. Hingga akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Tak disangka ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suwaibith yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Nuaiman pun menerima uang sebesar 20 dirham. Kemudian disusul dengan penangkapan Suwaibith sebagai hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Ketika ditangkap, Suwaibith berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka." Namun teriakan itu ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya, "Kami sudah tahu kekuranganmu." Mereka yang menangkap Suwaibith terus menghiraukan teriakan darinya sambil membawa Suwaibith dan menjualnya ke pasar. Selepas itu Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah SAW. Tak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun pulang dan kebingungan karena dirinya tak menemukan Suwaibith dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal itu, lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suwaibith yang notabene sebagai sahabatnya sendiri akhirnya ia jual. Hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suwaibith hingga ia bebas kembali sebagai orang yang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad SAW tertawa sejadi-jadinya. Hingga gigi geraham beliau tampak terlihat jelas di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah SAW selalu menceritakan ulang kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Demikian beberapa kisah tentang sosok Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah yang dikutip dari berbagai sumber yang kiranya selalu membuat Rasulullah SAW tertawa saat beliau berada di dekatnya. Karena kejeniusannya dalam mengemas perbuatan yang secara kasat mata tidak baik, menjelma suatu kelakar, humor tingkat tinggi yang menjadikan dirinya, Nuaiman, disayang oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pun melarang para sahabat untuk mencela Nuaiman karena ia adalah seorang mujahid sejati Islam. Nuaiman juga sangat mencintai Allah dan Rasulnya, hingga Rasulullah SAW bersabda, "Kalian jangan senang menghujat Nuaiman karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya." Dalam syarah Bukhari di kitab Fath Al-Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani tertulis, tidak termasuk syarat cinta Allah dan Rasul harus terbebas dari semua dosa. Wallahu a'lam.